Halo students, hari ini kita akan belajar matematika. Ayo siapkan bukumu. Jangan lupa buka bukumu halaman 7. Ayo buka buku matematikamu halaman 7. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan dengan menggunakan gambar, perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak, dan perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama menunjukkan pecahan 2/4 dan 3/4. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan 1/2 dan 1/3. Kita bersama-sama melihat pecahan yang diwarna hijau. Nah, anak-anak, kita bisa lihat dari gambar yang pertama 2/4 dan 3/4. Nah, 2/4 ini ternyata nilainya lebih kecil daripada 3/4. Begitu juga dengan kita lihat yang gambar kedua. Ternyata 1/2 lebih besar daripada 1/3. Anak-anak harus ingat, di pertemuan kalian kelas 4 pernah dipelajari tentang simbol perbandingan. Simbol perbandingan yang pertama menunjukkan lebih dari, kemudian simbol perbandingan yang kedua menunjukkan kurang dari, dan simbol perbandingan yang ketiga menunjukkan sama dengan. Berikutnya kita akan membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan pecahan berikut ini. Nah, ini adalah yang paling atas adalah pecahan 2, kemudian pecahan 3, 4, 5, 6, dan 8. Nah, anak-anak, untuk membandingkan pecahan dengan garis bilangan, kalian harus memperhatikan letak dua pecahan yang akan dibandingkan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Kemudian pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kiri. Nah, sebagai contoh 1/2. Anak-anak, ayo sekarang dilihat 1/2. 1/2 ini terletak di sebelah kanan 1/3. Perhatikan juga pecahan 1/3. Ternyata 1/2 letaknya ada di sebelah kanan 1/3. Maka 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, kemudian yang 2/5. Yuk anak-anak lihat 2/5. Cari ya 2/5. 2/5 ternyata terletak di sebelah kiri 5/8. Ya, sudah ketemu ya 5/8. Maka karena 2/5 itu terletak di sebelah kiri 5/8, maka 2/5 nilainya lebih kecil dari 5/8. Nah, contoh yang berikutnya 3/6. 3/6 ternyata terletak sejajar dengan 4/8. Nih, sama ya anak-anak, sejajar ya, satu garis maksudnya. 3/6 dan 4/8. Jadi, 3/6 nilainya sama dengan 4/8. Nah, kemudian membandingkan pecahan langsung kedua pecahan. Ini cara yang ketiga ya anak-anak. Oke, cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Anak-anak bisa melihat diagram yang ada di buku boleh. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung itu ada pecahan yang penyebut kedua pecahan sama. Ya, penyebut kedua pecahannya sama. Tetapi ada juga penyebut yang kedua pecahannya berbeda. Ketika penyebut kedua pecahannya sama, berarti
bandingkan langsung nilai pembilangnya karena sudah sama. Tetapi kalau penyebut kedua pecahannya itu berbeda, berarti samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Jadi anak-anak harus tahu ya, menyamakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Ya, dengan cara apa? Mencari KPK-nya, ya. Oke. Kemudian, bagaimana cara mengurutkan pecahan? Nah, anak-anak, setelah pecahan itu dibandingkan, kamu tentu dapat mengurutkan pecahannya. Perhatikan contoh berikut ini. Urutkan pecahan dari 7/12, 5/12, dan 11/12. Nah, anak-anak dilihat penyebutnya sudah sama. Nah ya, jadi pecahan atau penyebut pecahannya sama, maka urutkan langsung pembilangnya. Kita lihat ya, urutan pecahan dari yang terkecil berarti karena ini sudah sama ya anak-anak penyebutnya ya, 5/12, 7/12, dan 11/12. Kemudian jika urutkan pecahan dari yang terbesar berarti dari 11/12, 7/12, dan 5/12. Berikutnya adalah mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, contoh soalnya ya, urutkan pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4. Bagaimana ini jika penyebutnya berbeda? Anak-anak, penyebut pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan cara, carilah KPK dari penyebut pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4, yaitu kita ketemu 8 ya KPK-nya ya. Setelah itu kita tahu bahwa 1/2 ternyata sama dengan 4/8 setelah kita cari KPK-nya anak-anak. Kemudian 5/8 tetap karena KPK-nya 8. Kemudian 3/4 menjadi 6/8. Nah, selanjutnya bisa diurutkan nih 4/8, 5/8, dan 6/8. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar, jika kita mau mencari yang terbesar, itu berarti dari 3/4. Yang tadinya sudah diketahui 6/8. 3/4, 5/8, 1/2. Lalu, jika urutan pecahan dari yang terkecil, berarti 1/2, 5/8, dan 3/4. Untuk selanjutnya, untuk contoh berikutnya, kita lihat video berikut ini. Bahas di halaman 8 ya, yaitu membandingkan langsung kedua pecahan dengan penyebut yang sama atau dengan penyebut yang berbeda. Sekarang yang A, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Anak-anak, pecahan ini penyebutnya sama, 3/6, 5/6. Penyebut sama, nilainya adalah 6. Nah, karena sama, jadi langsung kita bandingkan. Oke, 3/6 lebih besar dari 5/6 atau 3/6 kurang dari 5/6 atau 3/6 sama dengan 5/6? Jawabannya adalah 3/6 nilainya kurang dari 5/6. Kalau kurang dari 5/6 berarti kita memakai simbol kurang dari. 3/6 nilainya kurang dari 5/6. Nah, sedangkan yang B membandingkan dengan penyebut yang berbeda, 3/4 dan 2/3. Nah, anak-anak, dengan penyebut yang berbeda kita harus menyamakan. Caranya seperti apa? Sebenarnya materi yang besok-besok kita pelajari yaitu tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Belum kita pelajari, tapi sedikit akan Miss Murid bahas di sini. Caranya dengan mencari faktor kelipatannya dari penyebutnya tersebut. Kita tahu penyebutnya 4 dan 3. Kita tulis di sini. 4, kemudian 3. Cari faktor kelipatannya. 4
ditambah 4, 8, kemudian ditambah 4 lagi, 12, ditambah 4 lagi, 16. Artinya dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan 3, 6, 9, 12, kemudian 15 dan seterusnya. Nah, anak-anak, kita mencari bilangan yang sama di 4 dan di 3, di faktor kelipatan 4 dan faktor kelipatan 3. Kita lihat yang sama mana? Iya, angka 12. Nah, jadi penyebutnya harus semua di angka 12. Nih, 12. Nah, 12. Caranya bagaimana? 4 dikalikan berapa biar jadi 12? 3. Kalau 4 dikalikan 3 jadi 12, penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. 3 dikalikan 3, 9. Nah, kemudian sekarang 3 supaya menjadi 12, 3 dikalikan berapa? 4. Jika penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikalikan 4. 2 dikalikan 4, 8. Nah, ini anak-anak penyebutnya sudah sama. Ya, jadi 9 per 12 dan 8 per 12. Sekarang tinggal kita cari perbandingannya. Ya, 9 per 12 lebih dari 8 per 12 atau 9 per 12 kurang dari 8 per 12 atau 9 per 12 sama dengan 8 per 12. Jawabannya adalah 9 per 12 lebih besar dari 8 per 12. Jadi, semua di sini ya. Tunggu. Ini semua dihapus ya. Oke. Jadi, sorry. Jadi, nih, kita pecahnya ini. 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Nah, gitu ya anak-anak. Sip. Nah, kita ke mengurutkan pecahan ya. Yang tadi Miss Molly jelaskan tadi di awal, yaitu mengurutkan bilangan atau mengurutkan pecahan dari 7 per 12, 5 per 12, dan 11 per 12. Sekarang Miss Molly akan memberikan contoh yang lainnya, yaitu misalnya anak-anak, karena penyebutnya sama, jadi bisa langsung kita urutkan. 3 per 4, 5 per 4, 11 per 4. Ini adalah urutan dari yang paling kecil. Sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar, berarti dari 11 per 4, 5 per 4, kemudian 3 per 4. Ya, sama ya. Oke, kemudian yang B, Miss Molly berikan contoh lain. Kalau tadi Miss Molly sampaikan bahwa contohnya ada 1 per 2, 5 per 8, dan 3 per 4. Sekarang contoh yang lainnya. Kita masih menggunakan 3 per 4, 5 per 6, 1 per 2. Anak-anak, ini penyebutnya berbeda. Jadi kita harus mencari apa? Faktor kelipatannya dan mencari bilangan yang sama dari ketiga penyebut tersebut. Jadi berapa? 4, 6, dan 2. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sekarang 6. 6, 12,
18, dan seterusnya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian kita mencari bilangan yang sama. Bilangan yang samanya adalah 12 lagi, 12. Nah, karena ada 3 pecahan, kita buat 3 anak. Oke, sekarang semuanya dihapus dulu ya, ini supaya tidak bingung. 4 dikalikan berapa jadi 12? 4 dikalikan 3. Ketika penyebut dikalikan 3, berarti pembilang juga dikalikan 3. 3 dikalikan 3, 9. Pintar. Sekarang 6 dikalikan berapa supaya menjadi 12? Dikalikan 2. Ketika penyebut dikalikan 2, pembilang juga dikalikan 2. 5 dikalikan 2, 10. Terakhir, 2 dikalikan berapa? Hasilnya 12, yaitu 2 dikalikan 6. Ketika penyebut dikalikan 6, pembilang juga dikalikan 6. 1 dikalikan 6, 6. Sudah dapat anak-anak. Berarti kalau mengurutkan dari yang paling kecil, kita lihat dulu. 6 per 12, kemudian 9 per 12, kemudian 10 per 12. Kita masukkan ke sini. 6 per 12 tadi mana ya pecahannya? Ini. Berarti kalau dari yang terkecil, urutan pecahan dari yang terkecil berapa anak? 6 per 12 tadi berapa? 1 per 2. 9 per 12 punya 3 per 4. Dan yang terakhir 10 per 12. 5 per 6. Nah, gitu ya. Itu pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal latihan. Nanti akan Miss Molly sampaikan latihan mana saja yang harus kalian kerjakan. Dan jangan lupa kumpulkan di Google Classroom. Bye!